AC Milan ke puncak klasemen, Giroud jadi kiper. Dramatis, MU menang berkat 2 gol di injury time. Madrid menang 4-0, Bellingham lewati rekor Ronaldo. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Lionel Messi menjadi sorotan di Major League Soccer MLS bersama Inter Miami. Dia bergabung pada Juli lalu dan diikat kontrak sampai Desember tahun 2025. Menurut laporan dari The Daily Mail, pemain Argentina tersebut tidak berencana untuk memperpanjang kontrak di Inter Miami melebihi saat ini. Messi disebut memiliki niat untuk pensiun di klub masa kecilnya, Newell's Old Boys. Messi saat ini berusia 36 tahun, jadi mantan pemain Barcelona itu akan tiba di Newell's Old Boys saat berumur 38 tahun. Setelah itu Messi akan pensiun di sana. Chief Executive Officer Juventus, Maurizio Cannavino, memberi penjelasan mengenai adanya tambahan peningkatan modal kepada klub. Menurut dia, ini tak lepas dari kegagalan tampil di kejuaraan level Eropa, namun baru akan disetujui dalam rapat pemegang saham pada November tahun 2023. Dewan Direksi Juventus telah mengonfirmasi mengenai kebutuhan penambahan modal sebesar 200 juta euro atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Ini adalah ketiga kalinya klub memerlukan suntikan dana tunai dari pemegang saham sejak tahun 2019. Nama Mats Hummels kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Jerman pada jeda internasional pada bulan Oktober ini setelah 2 tahun absen. Julian Nagelsmann mengakui bahwa alasannya memanggil Hummels disebabkan oleh performa positifnya bersama Borussia Dortmund. Hummels memang menunjukkan kontribusi positif bersama Black and Yellow musim ini di tengah inkonsistensi timnya. Sepanjang musim 2023-2024 ini, pemain 34 tahun itu sudah mencatatkan 8 penampilan dan menyumbangkan 2 gol untuk Die Borussen. Zlatan Ibrahimovic dikabarkan siap kembali ke San Siro setelah dikabarkan sudah melakukan pembicaraan dengan CEO AC Milan Giorgio Furlani. Sebelum diketahui apa isi dari pertemuan antara Ibrahimovic dan Furlani, namun banyak media Italia percaya bahwa pertemuan tersebut merupakan sinyal kembalinya sang dewa Milan ke San Siro. Sebelumnya, owner AC Milan Giri Cardinale memang sempat membahas soal kembalinya Ibrahimovic, namun Cardinale saat ini tidak menyampaikan secara gamblang bahwa Zlatan Ibrahimovic akan kembali ke AC Milan. Jose Mourinho hanya mampu membawa AS Roma menang 2 kali imbang dan 3 kali kalah dalam 7 pertandingan pada ajang Liga Italia musim ini. Dilansir dari Visages, AS Roma saat ini sudah memberikan ultimatum kepada pelatih berkebangsaan Portugal tersebut. Isi dari ultimatum yang dikirimkan oleh AS Roma adalah nasib Jose Mourinho akan tergantung pada pertandingan melawan Cagliari. Ijelo Rossi, julukan AS Roma, bakal menghadapi Cagliari pada pertandingan pekan ke-8 Liga Italia 2023-2024. Sebanyak 9 pertandingan sudah dijalani oleh Mkhitaryan di semua ajang untuk Inter. Dia sudah memberikan kontribusi sebanyak 2 gol dan 1 assist. Semua kontribusinya itu dicatatkan di Liga Italia. Mkhitaryan membobol gawang AC Milan 2 kali, assist juga dikemas dalam derby Milan. Agensi pemain Rafaela Pimenta menegaskan bahwa penampilan Mkhitaryan musim ini tetap sip. Pemain 34 tahun itu bahkan dinilai terus menunjukkan perbaikan penampilan. Thiago Alcantara mengalami cedera pinggung pada akhir musim lalu, tepatnya di bulan April tahun 2023. Total 122 hari dihabiskan Thiago untuk menjalani pemulihan selepas operasi. Petaka menimpa Thiago Alcantara tak lama usai pulih dari cedera pinggul. Gelandang 32 tahun itu cedera masalah kesehatan lain dan harus menepi lagi untuk pemulihan. Kabar cedera anyar Thiago disampaikan manajer Liverpool Jurgen Klopp. Dia menyebut pemainnya itu bakal absen beberapa hari sebelum bisa bergabung bersama rekan setimnya. Pilar West Ham United James Ward-Prowse mengaku kecewa berat lantaran dirinya tak disertakan ke dalam timnas Inggris dalam laga jeda internasional Oktober tahun 2023. Padahal Ward-Prowse sejauh ini sudah tampil gemilang bersama West Ham United. Ia sudah tampil dalam 8 laga di lintas kompetisi dan mendulang 6 assist serta 2 gol. Baru-baru ini ia sempat mendulang 1 gol dalam laga melawan Freiburg di Europa League, namun penampilannya itu masih diacuhkan oleh Gareth Southgate. Atletico Madrid mengumumkan perpanjangan kontrak defender asal Uruguay Jose Maria Gimenez hingga tahun 2028 mendatang. Meski kerap dihantam cedera, sang pemain masih menjadi salah satu pemain andalan di lini pertahanan tim besutan Diego Simeone. Pemain 28 tahun tersebut kini menjalani musim ke-11-nya bersama Los Rojiblancos dan diprediksi akan memecahkan penampilan ke-300 sebelum akhir 2023 ini setelah melengkapi penampilan ke-200 lebih di pertandingan La Liga untuk Atletico Madrid.
Bruno Guimaraes resmi mengakhiri spekulasi kepindahannya ke klub lain dengan menaikkan kontrak baru berdurasi 5 tahun bersama Newcastle United. Bruno Guimaraes sendiri menjadi penggawa Newcastle United sejak awal tahun 2022 silam, usai klub memboyongnya dari Olympique Lyon. Sejak saat itu, posisi pemain internasional Brazil itu di lini tengah Newcastle tak tergantikan dan sang gelandang total sudah mencetak 10 gol dan 7 assist dari 56 laga Premier League yang dimainkannya. Uzbekistan versus Hong Kong di Asian Games dalam laga yang diselenggarakan di Shangcheng Sports Center Stadium. Uzbekistan membuka skor melalui Alisher Odilov pada menit ke-43. Kusayin Nurchayev kemudian bisa menambah keunggulan Uzbekistan di babak kedua melalui golnya pada menit ke-50. Kusayin Nurchayev berhasil mencetak gol kedua pada pertandingan kali ini usai mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-59. Alibek Davronov berhasil menutup pesta Uzbekistan dengan mencetak gol pada menit ke-75. Skor 4-0 pun mengakhiri pertandingan ini. Uzbekistan menutup nomor sepak bola putra dengan meraih sebuah medali perunggu. Korea Selatan versus Jepang pada laga final di Hangzhou Sport Park Stadium. Jepang membuka keunggulan saat laga baru berjalan 2 menit berkat gol Kotaro Uchino. Upaya Korsel menyamakan kedudukan baru berhasil. Mereka bisa membuat skor menjadi 1-1 setelah Jeong Woo-young menggetarkan gawang Jepang. Taeguk Warriors berbalik unggul pada awal babak kedua. Gol Choi Young-wook menggetarkan gawang Jepang untuk membuat skor menjadi 2-1. Korsel pun bisa keluar sebagai pemenang untuk meraih medali emas dan cabur sepak bola Asian Games untuk kali ketiga secara beruntun. Luton versus Tottenham berlangsung di Kenilworth Road. Spurs harus bermain dengan 10 orang jelang turun minum akibat diusirnya Yves Bissouma. Tottenham akhirnya bisa memimpin 1-0 di menit ke-51. Mickey van de Ven sukses menyambar bola hasil umpan tarik dari James Maddison. Luton berusaha keras meningkatkan serangan dalam posisi unggul jumlah pemain. Di sisi lain, Tottenham mampu mengontrol permainan. Tak ada gol tambahan di sisa waktu. Tottenham pulang dengan kemenangan 1-0. Manchester United menjamu Brentford pada pekan ke-8 Liga Inggris. Brentford membuka keunggulan pada menit ke-26. Matthias Jansen menjebol gawang MU. MU akhirnya mencetak gol pada menit ke-93 lewat Scott McTominay. Bola muntah yang dimaksimalkan oleh sang gelandang menjadi gol. McTominay kembali bikin gol pada menit ke-97. McTominay melepas sundulan untuk membawa MU membalikkan keadaan. Skor akhir menjadi 2-1. Burnley versus Chelsea tersaji di Turf Moor pada laga lanjutan Liga Inggris. The Blues yang asik menyerang malah kebobolan lebih dulu di menit ke-14 dari gol Wilson Odobert. Mereka bisa menyamakan kedudukan sebelum turun minum berkat gol bunuh diri dari Amen Al-Dakhli tepatnya pada menit ke-42. Chelsea mendapatkan hadiah penalti. Cole Palmer maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik di menit ke-50. Chelsea menjauh di menit ke-65. Sterling akhirnya mencatatkan namanya di papan skor lewat jebakan keras dari luar kotak penalti. Tim tamu semakin tak terbendung dengan mencetak gol keempat di menit ke-75. Nicholas Jackson dengan tenang bikin gol. Chelsea menang meyakinkan 4-1. Hasil ini membawa Chelsea naik ke urutan 9 dengan 11 poin. Inter versus Bologna berlangsung di Giuseppe Meazza. Labania Mata sudah memimpin 1-0 saat laga berjalan 11 menit melalui gol Francesco Acerbi. 2 menit berselang keunggulan Inter berubah menjadi 2-0. Lautaro Martinez mencetak gol lewat tembakan jarak jauh. Bologna mendapatkan hadiah penalti. Riccardo Orsolini sebagai eksekutor sukses mengubah skor menjadi 1-2 di menit ke-19. Bologna mengejutkan Inter di menit ke-52. Joshua Zirkzee melepaskan tembakan untuk mencetak gol. Laga pun harus tuntas dengan skor 2-2. Hasil ini masih membuat Inter duduk di posisi pertama klasemen Liga Italia dengan 19 poin. Juventus versus Torino edisi pertama Derby della Mole di Serie A tersaji di Allianz Stadium. Juventus langsung memimpin di menit ke-47 lewat Federico Gatti yang mencocor bola liar di kotak penalti. Torino melakukan kesalahan yang berujung gol kedua Juventus pada menit ke-62. Lagi-lagi dari situasi sepak pojok yang salah diantisipasi sehingga Arkadius Milik mudah saja menanduk bola. Tambahan 3 poin membuat Juventus naik ke posisi ketiga klasemen Serie A dengan 17 poin. Selisih 2 poin dari Inter Milan di puncak. Laga Genoa versus Milan dalam lanjutan pekan ke-8 Serie A digelar di Stadio Comunale Luigi Ferraris. Babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Milan memecah kebuntuan pada menit ke-87 lewat jebakan Christian Pulisic. Drama kemudian terjadi mendekati akhir pertandingan. Mike Maignan mendapat kartu merah karena melanggar Caleb Ekuban. Berkat kemenangan ini, Milan naik ke puncak klasemen Liga Italia dengan 21 poin, sementara Genoa ada di urutan ke-14 dengan 8 poin. Pekan ke-9 La Liga Spanyol dibuka dengan pertandingan antara Cadiz versus Girona. Cadiz bahkan harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-10 setelah striker mereka, Darwin Machís, diusir wasit.
Di babak kedua, Girona akhirnya mampu memecah kebuntuan di menit ke-59. Alex Garcia yang mampu mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa timnya unggul 1-0 dan bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membuat Girona naik ke posisi kedua klasemen sementara Liga Spanyol dengan 22 poin. Real Madrid menjamu Osasuna pada pekan ke-9 La Liga Spanyol. Jude Bellingham yang membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 5 menit. Memasuki babak kedua, Jude Bellingham kembali mencetak gol usai menyerangkan bola ke gawang Osasuna di menit ke-54. Skor kembali berubah pada menit ke-65. Vinicius menjebol jala Sergio Herrera yang berupaya menutup ruang gerak, skor menjadi 3-0. Joselu memperlebar jarak Madrid dan Osasuna pada menit ke-70 lewat sebuah gol dari dalam kotak penalti memanfaatkan umpan Vinicius. Skor 4-0 bertahan hingga wasit meniup peluit akhir dan tambahan 3 poin membuat Madrid kukuh di puncak klasemen dengan 24 poin. Dortmund menjamu Union Berlin di Stadio Signal Iduna Park. Tuan rumah mampu membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 7 menit via Niklas Füllkrug. Union Berlin tak butuh waktu lama untuk merespon. Mereka bisa menyamakan kedudukan 2 menit berselang via Robin Gosens. Union Berlin akhirnya benar-benar berbalik memimpin di menit ke-31. Tim tamu mencetak melalui penalti Leonardo Bonucci. Dortmund membuat skor sama kuat dari gol Nico Schlotterbeck. Ia mencetak gol lewat sepakan dari luar kotak penalti di menit ke-49. 5 menit berselang, Dortmund kembali memimpin. Kali ini Julian Brandt mencatatkan namanya di papan skor. Pada menit ke-71, Julian Ryerson membuat hasil Dortmund semakin menjauh berkat golnya. Dortmund pun menang dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Dortmund ke urutan kedua dengan 17 poin. Al-Hilal bertemu Al-Ahdaud yang dihelat di Prince Abdul bin Abdul Aziz Sports City Stadium. Al-Ahdaud sudah kebobolan pada menit ke-10 lewat gol Michael. Usai unggul 1 gol, Al-Hilal terus menekan dan mendapatkan gol keduanya pada menit ke-71 melalui Sergej Milinkovic-Savic. Al-Hilal menutup pertandingan ini dengan keunggulan 3-0 berkat gol kedua yang diciptakan Sergej Milinkovic-Savic. Berkat hasil ini, Al-Hilal merebut posisi puncak klasemen Liga Arab Saudi dengan koleksi 23 poin. Jude Bellingham tampil gemilang di laga Real Madrid versus Osasuna. Dia sukses mencetak brace alias 2 gol dalam laga itu. Kesuksesan itu membawa Bellingham sudah mencatatkan total 10 gol dari semua kompetisi bersama Real Madrid. Rinciannya, Bellingham sudah mencatatkan 8 gol dari 8 pertandingan di Liga Spanyol musim ini. 2 gol lainnya untuk Los Blancos dijaringkan saat dia bermain di Liga Champions. Dengan 8 gol di Liga Spanyol, Jude Bellingham kini telah mencetak lebih banyak gol dalam 8 laga La Liga pertamanya untuk Real Madrid dibandingkan dengan Cristiano Ronaldo yang hanya mencetak 7 gol bersama Real Madrid. Mike Maignan mendapat kartu merah pada menit ke-97 pada laga kontra Genoa usai melakukan pelanggaran keras. Karena jatah pergantian pemain sudah usai, Giroud harus jadi kiper dadakan. Melihat Olivier Giroud berada di bawah mistar tentu membuat fans AC Milan gemetar. Momen krusial terjadi pada menit ke-105. George Puskas mampu menembus pertahanan Milan. Giroud dengan cekatan maju ke depan tanpa melihat bola dan mempalingkan muka. Tangan Giroud mampu menjangkau bola. Giroud kemudian bergerak cepat untuk menangkap bola. Sebuah aksi heroik dari pemain asal Prancis. Lautaro Martinez mengukir rekor langka di abad 21 usai mencetak gol ke gawang Bologna pada laga pekan ke-8 Liga Italia. Martinez kini telah mengemas 10 gol sesuai dengan laporan resmi situs Liga Italia. Jumlah itu membuat Martinez jadi pemain ketiga Inter Milan yang mencapai 2 digit gol dari 8 pertandingan pertama yang dimainkan ini Nerazzurri dalam satu musim Liga Italia sesuai dengan data Opta Paulo. Dengan demikian, Martinez juga menjadi pemain pertama Inter Milan yang mencapai 2 digit gol dalam 8 pertandingan awal Liga Italia pada abad 21. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.